Insya Allah jika teman-teman membacanya rutin setelah sholat fardu sebanyak 11 kali, akan mendatangkan berbagai hajatnya teman-teman semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winner semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah memberikan dukungan dengan cara di subscribe, di komen maupun di like channel aku ini. Aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsiran untuk teman-teman semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan dengan berlipat ganda kebaikan, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, hari ini aku akan mencoba untuk meriadoh sholawat munjiat sebanyak 11 kali. Nanti kita akan sama-sama tahu berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk membaca sholawat munjiat 11 kali. Jadi selama ini memang aku mengistiqomahkan, mendawamkan membaca sholawat munjiat yang udah aku jadikan wirid aku sebanyak 11 kali setelah sholat fardu. Nanti aku udah bawa ini tali kontor atau tasbih digital. Nanti kita akan hitung 11 kali. Nah, kenapa harus 11 kali? Apa manfaatnya? Tentunya teman-teman bertanya seperti itu. Insya Allah jika teman-teman membacanya rutin setelah sholat fardu sebanyak 11 kali, akan mendatangkan berbagai hajatnya teman-teman semuanya. Tentunya dengan catatan teman-teman harus yakin 100% tanpa coel terhadap kuasa Allah, bahwa Allah lah yang akan mengabulkan semua hajat-hajat kita, bahwa sholawat munjiat inilah yang akan menjadi sebab doa-doa kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu banyak-banyak dulu, kita riadoh dulu 11 kali sholawat munjiat karena lafaznya ini cukup panjang. Manfaatnya banyak sekali, bahkan di satu kesempatan Gusmus Kiai Haji Mustafa Bisri yang berasal dari kota saya, kota Rembang, beliau menyampaikan karena saking besarnya fadilah dari sholawat ini, beliau tidak mau menyampaikan fadilahnya apa. Karena apa? Karena beliau khawatir kalau disampaikan fadilah sholawat yang sangat luar biasa ini, nanti kita akan justru lebih mengedepankan, lebih mengingat-ingat duniawinya, lebih mengingat-ingat fadilahnya, tetapi tidak menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah salah satu fadilah sholawat yang sangat luar biasa, bahkan seorang kiai sekelas Gusmus tidak mau menyampaikan fadilahnya apa. Nah, Syekh Albuni dan Imam Zazuli menerangkan bahwa barang siapa yang berhajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, bacalah sholawat ini 1000 kali, waktunya sebaiknya di tengah malam setelah sholat hajat. Kalau mau hajatnya terkabul, baca sholawat ini sebanyak 1000 kali di tengah malam setelah sholat hajat. Insya Allah, Allah akan ijabah semua hajat-hajat kita yang tentunya kita penuh keyakinan di dalam dada kita bahwa Allah pasti akan kabulkan, bahwa Allah pasti akan ijabah doa-doa kita. Yang penting kita husnuzon, berbaik sangka kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kita akan baca sholawat munjiat ini. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan kenapa kita harus membaca sholawat, termasuk sholawat munjiat ini. Karena Allah memerintahkan kita, hambanya yang beriman, untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang mana perintahnya? Perintahnya ada di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepadanya. Kepadanya siapa? Kepadanya Rasulullah SAW. Ya teman-teman, kita langsung mulai. Kita akan membaca ini di menit berapa itu? 356. Sebelum membaca, kita akan baca dulu Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Nah, udah 11 kali ya teman-teman. Nih, udah 11 kali. Tadi sekitaran 4 menit lah, 4 sampai 5 menit ya. Tadi saya mulai dari menit ke-4, sekarang udah menit ke-8 lewat. Jadi 11 kali sholawat munjiat kurang lebih 4 sampai 5 menit. Itu pun dibacanya dengan pelan-pelan, tidak ngebut sekali. Jadi saya rasa teman-teman setelah sholat fardu bisa meluangkan waktunya kurang lebih 5 menit untuk membaca sholawat munjiat ini sebanyak 11 kali. Nanti kalau teman-teman sudah mendawamkan ini, sudah istiqomah dengan sholawat munjiatnya 11 kali setelah sholat fardu, nanti teman-teman akan terbiasa dan mungkin selanjutnya akan bisa meningkatkan lagi, mungkin 40 kali, 41 kali, 100 kali, atau bahkan yang tadi disampaikan oleh Syekh Al-Buni dan Imam Zazuli, 1000 kali di tengah malam kalau teman-teman mampu melakukannya.
Jadi sholawat ini sebetulnya memang lafaznya cukup panjang. Kalau saya dulu menghafalnya itu karena ada riadoh di grup UCR 1. Pertama kali saya membaca sholawat ini memang di situ. Saya sebelumnya memang udah punya buku kitab Majmu' Syarif. Saya hanya melihat saya belum pernah mengamalkan, karena sejauh itu saya mengamalkannya hanya sholawat Jibril sama sholawat Nabi karena lafaznya yang cukup pendek, dan sholawat Nariyah yang saya hafal panjang. Nah, sholawat ini karena ada riadoh di anggota UCR 1, jadi saya ikutan riadoh, dan di sana saya baca setiap hari. Di awal-awal saya membacanya sekitar 65 yang saya setorkan. 65 kali saya menghafal itu kurang lebih hari ketiga atau hari keempat. Jadi antara 3 sampai 4 hari. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum hafal nggak perlu khawatir, sambil baca bukunya. Di dalam kitab-kitab sholawat itu ada banyak sekali. Di dalam buku Majmu' Syarif kayak gini, Majmu' Syarif tuh ada yang edisi ini, ada juga yang tebal, terus ada juga di buku sholawat. Mana di buku sholawat? Nah, ada di buku sholawat juga. Nanti teman-teman kalau terbiasa terus-terusan dibaca terus seperti saya, pasti akan hafal. Kalau saya mungkin karena hafalan saya kurang bagus, jadi saya membutuhkan waktu 3-4 hari. Tetapi mungkin kalau teman-teman hafalannya lebih bagus dari saya, bisa sehari juga bisa hafal. Jadi itu ya tadi teman-teman. Mulai sekarang berlatih, diriadohkan dirinya, dilatih dirinya untuk mendawamkan sholawat munjiat, karena sholawat ini bagus sekali, sholawat penyelamat. Penyelamat dari apa saja, penyelamat dari rasa takut, penyelamat dari kelaparan, penyelamat dari ancaman, penyelamat dari debt collector mungkin yang punya hutang, penyelamat apa saja, penyelamat kelak kita di akhirat ya, dari api neraka. Dan ini fadilahnya luar biasa banyak sekali. Kalau saya sendiri, kalau misalnya teman-teman bertanya, lalu Mbak apa aja yang Mbak sudah rasakan? Yang jelas, hajat-hajat saya sampai sejauh ini selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memang tidak pernah meminta muluk-muluk tentang duniawi. Saya cukupkan minta apa yang saya butuhkan. Misal, saya memiliki hutang berapa, itu yang saya mintakan kepada Rob saya, kepada Allah Sang Maha Kaya, Al-Ghani, supaya melunaskan hutang-hutang saya. Alhamdulillah, amanah-amanah saya insya Allah perlahan selesai. Dan yang pastinya di dalam hati saya sini ada ketenangan. Jadi kalau kita terbiasa mendawamkan sholawat, walaupun mungkin hajat duniawi kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya di dalam kalbu kita di sini, dalam hati kita sini ada ketenangan, tidak kemerungsung, tidak selalu ketakutan gitu. Jadi fadilahnya banyak sekali teman-teman. Mau minta apa saja, yang minta jodoh mungkin ya teman-teman, silahkan diamalkan sholawat munjiat ini. Yang minta supaya ujiannya lulus, yang minta supaya tes CPNS-nya lulus, yang minta supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang halal, yang berkah, silakan diamalkan. Mulai saja dengan meriadokan 11 kali. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, karena Allah menyukai, mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi kalau kita sudah bisa melatih diri kita dengan amalan-amalan yang sedikit ini, insya Allah nanti kita akan terbiasa dengan amalan-amalan yang udah besar, yang udah banyak, yang udah tinggi gitu. Gitu dulu ya teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat walaupun mungkin hanya sedikit. Jika ada salah-salah kata, jika ada salah-salah pelafazan, itu murni dari kefakiran ilmu saya, mohon dimaafkan dan silahkan dikoreksi dengan senang hati. Yang penting dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan bahasa-bahasa yang sopan. Karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita ketikkan, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.